Rumah sakit di Bener Meriah Aceh geger setelah pasien rumah sakit membunuh pasien lainnya. Padahal pelaku dan korban tengah menjalani rawat inap sebagai pasien di Rumah Sakit Umum Daerah Muyang Kute. Meski terbaring lemas di tempat tidur, bukan berarti AS tak mampu berbuat banyak. Pria 57 tahun ini tak bisa bergerak banyak lantaran polisi memborgol tangannya ke besi pembatas tempat tidur pasien. Polisi memborgol tangan AS atas dugaan menganiaya pasien lainnya dengan pisau hingga tewas. Selain membunuh Suartik 68 tahun, warga kampung Alur Gading, Kecamatan Pintu Rimegayo, pelaku juga melukai tangan anak korban Zohari dengan senjata tajam. Belum diketahui motif maupun pemicu kasus pembunuhan antar pasien ini, karena polisi masih memberi kesempatan pelaku pulih dari sakit yang diderita. Dari hasil kita olah di TKP, memang untuk kuat dugaan sekarang pelakunya itu satu orang. Kemudian korbannya dua orang, antara anak dan ibu. Korban Suarti sudah dimakamkan pihak keluarga, sementara anak korban Zohari menjalani perawatan medis. Tak menempatkan uang jatah proyek jalan di kawasan Sukmajaya, Depok, Jawa Barat, anggota Ormas menganiaya pengawas proyek. Polisi meringkus 5 dari 8 anggota Ormas yang terlibat dalam kasus penganiayaan ini. Seorang warga yang sedang berada di kafe tiba-tiba dianiaya menggunakan senjata tajam oleh 8 orang tidak dikenal. Setelah ditangkap, 5 dari 8 orang pelaku ternyata anggota Ormas. Mereka mengaku menganiaya warga yang merupakan pengawas proyek jalan di wilayah Depok tersebut karena kesal tidak diberikan uang jatah proyek jalan dan hanya diberi beberapa bungkus rokok. Dari tangan pelaku, polisi berhasil mengamankan sejumlah senjata tajam, stik golf, dan bambu yang digunakan saat menyerang korban. Dari kejadian ini, korban mengalami luka senjata tajam di tangan dan luka lebam akibat pukulan benda tumpul di wajah, perut, dan pundaknya. Pengeroyokan atau penganiayaan awalnya adalah para tersangka ini meminta jatah untuk dari proyek tersebut, ya, meminta uang jatah lah ibaratnya seperti itu. Kemudian dari proyek hanya memberikan rokok, dijanjikan uang untuk kemudian hari, namun tidak pernah terrealisasi. Sehingga kemudian pada malam hari itu proyek tersebut digeruduk oleh para tersangka ini. Kemudian si korban dicari-cari, melarikan diri ke kafe gua, diajak turun. Setelah kemudian turun, bertemu, dilakukan penganiayaan atau pengeroyokan terhadap korban. Ya, jadi masing-masing tersangka ini punya peran masing-masing. Sementara 3 pelaku lainnya masih dalam pengejaran. Akibat dari perbuatannya, kelima anggota Ormas tersebut terjerat pasal 170 dan 351 dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Video pengeroyokan dan penganiayaan pelajar di Kota Palopo, Sulawesi Selatan viral di media sosial. Polisi mediasi agar kejadian serupa tak berulang dan berbuntut saling dendam. Inilah aksi penganiayaan sejumlah pelajar di Palopo, Sulawesi Selatan yang terekam kamera warga. Tampak seorang pelajar menjadi bulan-bulanan lawannya. Warga setempat berusaha memisahkan para pelajar yang terlibat tawuran ini. Namun salah satu pelaku masih berusaha menyerang lawan dengan senjata tajam. Aksi kekerasan ini pun viral di media sosial. Usai kejadian, polisi langsung memanggil para pelaku, guru, dan wali siswa untuk mediasi agar masalah tidak berkelanjutan. Sementara ini kita melakukan upaya-upaya untuk melakukan mediasi terlebih dahulu. Seperti apa, kemudian langkah-langkah yang akan diambil akan kita sampaikan kemudian. Himbauannya ke pelajar, Bang? Himbauan kami ke pelajar tentunya saat ini memang sudah sebagian besar kita melaksanakan pertemuan tatap muka. Tentunya tetap harus menjaga kondusivitas di sekolah. Hasil mediasi kedua belah pihak sepakat untuk berdamai dan berjanji tidak akan melakukan kejadian serupa. Mereka siap menjalani proses hukum bila terbukti melakukan tindakan serupa di kemudian hari.
Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Sektor Bandung Wetan, Jawa Barat berhasil menangkap 3 anggota kelompok bermotor. Penganiayaan mengakibatkan korbannya tewas yang merupakan pelajar di Kota Bandung. Inilah ketiga pelaku penganiayaan terhadap 2 orang pelajar di Kota Bandung, Jawa Barat yang berhasil ditangkap oleh Satreskrim Polsekta Bandung Wetan. Ketiga pelaku yang ditangkap yakni VS, IA, serta S yang merupakan warga Pasir Kojak, Kota Bandung, Jawa Barat. Mereka ditangkap di lokasi berbeda di Kota Bandung. Berbekal rekaman kamera CCTV dan keterangan dari beberapa saksi, ketiga pelaku pengeroyokan ini akhirnya ditangkap. Peristiwa penganiayaan sendiri terjadi di kawasan Jalan Belitung yang dilatar belakangi oleh kesalahpahaman antara korban dan pelaku. Pelaku yang masih kesal mengejar korban dan mengadangnya di tengah jalan. Pelaku langsung menganiaya korban bersama 1 temannya. Kedua korban mengalami luka tusuk di bagian perut dan punggung. 1 diantaranya meninggal dunia saat dibawa ke rumah sakit. Meminjam jarum untuk membuka HP, tapi pada saat itu tidak ada, dan oleh salah satu dari kelompok korban ini disampaikan bahwa yang ada hanya tusuk sate saja. Dan pada saat itu pelaku saudara PS ini secara tidak sengaja menendang kopi yang berada di trotoar sehingga ada bersih tegang di situ. Namun sebelumnya kelompok ini juga pernah terjadi bersih tegang di beberapa titik yang berada di daerah Kota Bandung sehingga berlanjut ke daerah situ. Dari tangan pelaku, polisi menyita 2 buah pisau yang dipakai untuk menganiaya korban, serta 3 unit motor. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, ketiga pelaku yang merupakan anggota kelompok bermotor terancam hukuman 12 tahun penjara. Tak terima sang kakak dikeroyok 4 pria, seorang adik di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan nekat menikam 1 dari 3 pelaku pengeroyokan hingga tewas. Detik-detik aksi pelaku menikam korbannya terekam CCTV. Seorang adik di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan nekat menikam seorang laki-laki karena kesal. Kakaknya dikeroyok oleh korban dan teman-temannya. Detik-detik korban tewas usai dianiaya pelaku terekam CCTV. Dalam rekaman video terlihat seorang pria yang tengah berjalan kaki, namun tiba-tiba terduduk kemudian terjatuh hingga tewas. Kejadian berawal saat kakak pelaku yang berprofesi sebagai tukang parkir dikeroyok oleh korban berinisial AS berusia 18 tahun dan 3 temannya usai korban dan rekannya parkir motor. Melihat kakaknya dikeroyok, adik dari tukang parkir yakni pelaku berupaya membantu sang kakak yang dikeroyok dan langsung mengeluarkan senjata tajam. Sontak keempat pengeroyok kabur dan pelaku mengejar korban sejauh 300 meter dan menikam korban di bagian dada. Usai menikam korban, pelaku melarikan diri dan berhasil diamankan petugas. Tapi kenapa mesti harus menggunakan badik? Sudah bilang Pak, karena saya tidak tahan ya, kalau saya dikasih jatuh baru ditendang. Oh, nggak tahan karena dikasih jatuh gitu ya? Jadi korban 3 orang, tapi 1 yang meninggal atas nama AS, itu kena luka tikam di dadanya. Kini pelaku masih menjalani pemeriksaan di Mapolres Maros dan terancam dijerat pasal 338 subsidiar 351 ayat 3 dengan ancaman 15 tahun penjara. Diduga bersenggolan, seorang pemotor dianiaya pengendara mobil di Medan, Sumatera Utara. Akibat dianiaya, korban mengalami luka di dada, leher, dan kepala. Keributan antara seorang warga dengan 2 penumpang mobil terjadi di Jalan Industri Gang Amal, Medan. Keributan masih terjadi meski warga sekitar sempat melerai. Keributan kembali berlanjut hingga rumah korban di kawasan pertokoan Asia Mega Mas. Kedua pria menganiaya korban, akibatnya korban alami luka memar di dada, leher, dan belakang kuping. Sebelumnya korban bersama istrinya naik sepeda motor usai membeli masker, nyaris ditabrak dari belakang oleh mobil pelaku. Dalam perjalanan pulang, korban terus diikuti hingga sepeda motornya terserempet dan jatuh. Saat itu dari dalam mobil, para pelaku memukul korban. Mau pulang nih, arah pulang. Dan rupanya dia tunggu di depan dia, ada di depan dia.
Kami pun nggak open kali kami. Ya udah kami pulang terus pelan-pelan kan. Pas udah depan Mie Aceh sana kan, ada batu-batu lubang-lubang kan, kami pelan-pelan dah jalan. Udah itu kan, dia mau tabrak kami, nggak kena kami gas lagi. Udah itu kan, kedua kali lagi, langsung dia tancap gas dia. Nyerempet kami langsung dia, jatuh kami sebelah kanan jatuhnya, langsung dia pukul aku. Peristiwa penganiayaan ini telah dilaporkan korban ke kepolisian Polsek Medan Area.